Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahumma barik alladzi bika ya musyaffa'u hassana wa habana ma'a alikal athhari ma'dini sirrikal asma fahum subulun najati ahmana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala bil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahabbani kana ma'i bil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita diberikan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang sangat agung, dijadikannya kita sebagai orang-orang yang cinta kepada kekasih Allah, kekasih Allah yang hanya dijadikan sebagai kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak kekasih Allah, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam majlis seperti ini kita ungkapkan rasa kerinduan kita, rasa kecintaan kita, rasa kemahabbahan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita duduk bersama membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca syair maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, tanda rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan keistimewaan tersebut kepada nabi-nabi, kepada utusan-utusan selain daripada beliau semata. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan kita semuanya, memberitahukan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, perangai atau akhlak yang sangat luhur, yang kita dituntut sebagai para pecintanya, yang kita dituntut sebagai umatnya untuk mencontoh dan mensuri tauladani akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah
menjadikan tauladan yang terbaik hanya kepada diri Nabi Muhammad SAW. Allah menjadikan akhlak yang baik hanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Tidak dijadikan contoh dan suri tauladan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang membenci kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang yang tidak pernah sujud di hadapan Allah, kepada orang-orang yang tidak pernah cinta kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang tidak pernah membaca akan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang cinta kepadaku, pasti dia akan bersama dengan diriku di yaumil qiyamah. Bahkan para ulama menyatakan bukan hanya di yaumil qiyamah ia akan bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW, tetapi ia akan berkumpul dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sejarah mencatat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan rasa kecintaan dan kerinduannya hanya kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sangat yakin sekali bahwasannya kedudukan mereka nanti di hari kiamat akan selalu berada bersama dengan Nabi Muhammad sampai masuknya mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan tatkala Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu di saat-saat beliau ingin menghembuskan nafasnya yang terakhir di dalam sakaratul mautnya, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu diajarkan yang waktu itu istrinya berada di sampingnya meratapi akan keadaan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Istrinya mengatakan, ya Karba, aku sangat prihatin, kata istri Sayyidina Bilal kepada suamiku Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Setelah mendengar ucapan dari istrinya ini, Sayyidina Bilal membuka matanya dan mengucapkan kepada istrinya, wahai istriku, jangan kau ulangi kalimat-kalimat tersebut. Tapi jika engkau ingin mengulangi kalimat yang baik, yang pantas untuk diriku sekarang ini adalah ya Tarabah, ya Tarabah, ya Tarabah, gadan nalqa ma'al ahibbah Muhammad wa hisbah. Kata Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu memberitahukan kepada istrinya yang waktu itu berada di sampingnya, tatkala azal ingin datang menjemputnya, sungguh sangat mulia Sayyidina Bilal, sungguh sangat mulia Sayyidina Bilal, sungguh sangat mulia dan beruntung Sayyidina Bilal, suamiku. Nalqa ma'al ahibbah, gadan nalqa ma'al ahibbah, besok aku akan berjumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Sayyidina Bilal di dalam persahabatannya, di dalam kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani memastikan akan berkumpul bersama dengan beliau sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Terus bagaimana dengan kita para pecinta-pecinta Nabi Muhammad dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hendaknya kita bangkit, hendaknya kita lebih semangat untuk mencintai kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan mulia kita sebagai umatnya di sisi Allah, yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hutang budi yang sangat besar yang tidak akan pernah terbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu jangan berhenti untuk bersalawat, untuk mengagungkan, untuk memperbanyak membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita ini sampai kita mendapatkan anugerah yang sangat besar yang didapatkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad, di dalam ia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu anhu, pengarang daripada kitab Siftul Durar yang kita kenal dengan sebutan Maulid Al-Habsyi. Beliau mengatakan dulla qasdi tiqahu. Di dalam maulidnya beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya semua tujuanku, semua maksud daripada aku mengarang maulid tersebut adalah karena aku ingin berjumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga guru besar kita Al-Imam Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengarang kitab Ad-Diya'ul Lami' yang kita baru saja baca tadi. Tujuannya agar kita lebih semangat untuk mencintai kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan keberuntungan dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini dapat anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat kepada wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta perkumpulan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam doanya Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi wajma'na wahbab lana bi darikal firdaus ya rijwana, ya Rabbi wajma'na wahbab lana bi darikal firdaus ya rijwana, ya Rabbi wajma'na wahbab lana bi darikal firdaus ya rijwana. Satu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang berkumpul di dalam majlis yang mulia ini berkumpul nanti bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdausil A'la, di dalam syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya Maulid Diya'ul Lami ini Allah Subhanahu wa taala mengetuk pintu hati kaum muslimin, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tambah lagi cinta, untuk tambah lagi bersemangat di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan idola yang terbaik selama hidupnya di atas dunia ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengakhiri kehidupan kita di atas dunia ini terkecuali setelah kita mendapat melihat kepada wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum pertemuan kita dengan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi